Shalom saudara, ternyata klaster yang terbanyak sekarang terjadi penularan virus corona itu terjadi di kantor-kantor. Ini terjadi juga di antara banyak orang yang bekerja dan harus masuk kantor tanpa mereka sadari mereka tertular virus corona. Termasuk juga orang-orang yang suka bersepeda. Karena begini, walaupun bersepeda itu sesuatu yang positif dan sehat, tapi setelah mereka kumpul-kumpul, duduk-duduk, mungkin makan-makan, mereka nggak pakai masker. Akibatnya apa? Sekarang ada klaster pesepeda. Orang-orang yang olahraga malah tertular virus corona. Nah, Wakil Gubernur DKI mengatakan sekarang ada klaster COVID-19 di rumah ibadah. Secara khusus dikasih data bahwa ternyata yang namanya rumah-rumah ibadah setelah diberikan kelonggaran untuk bisa beribadah, ternyata terjadi penularan virus corona. Saudara, sehingga PGI minta ibadah di rumah karena sekarang gereja bisa menjadi klaster penularan COVID-19. Saudara, apa pengertian dari waspada? Waspada secara sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga. Dalam bahasa Yunani dipakai beberapa istilah. Ada istilah nevo. Nevo itu dipakai untuk orang percaya berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan. Namun pengertian ini adalah waspada dalam pengertian sadar dan berjaga-jaga terhadap lawan dari kata tidur. Jadi kalau orang yang nevo atau berjaga-jaga, dia tidak tidur. Alias kalau kita menjadi orang percaya menjelang kedatangan Tuhan, iman kita jangan tertidur. Jangan menjadi orang Kristen yang 4L, letoi, lesu, loyo, lunglai. Pengertian yang kedua bahasa Yunani adalah blevo. Ini juga dalam konteks pengertian kedatangan Tuhan. Kata blevo dalam Matius 24 ayat yang keempat adalah waspada dalam pengertian melihat secara seksama dengan mata kepala sendiri. Jadi artinya betul-betul harus teliti. Harus betul-betul punya namanya semacam kayak discernment, kepekaan untuk bisa membedakan. Karena kenapa di akhir zaman ada banyak penyesatan. Nah, yang ketiga dipakai istilah fobio. Fobio ini adalah waspada dalam pengertian takut dan menghindar diri dari sesuatu yang bisa membuat kita cilaka. Saudara, Ibrani 4 ayat 1 sebenarnya bicara tentang orang-orang Kristen yang harus tetap mempertahankan imannya. Saudara tahu penerima surat Ibrani adalah orang-orang Kristen yang mengalami aniaya penderitaan. Mereka diminta tetap waspada supaya mereka tetap menjadi orang Kristen yang tetap kuat dalam Kristus. Nah, pengertian waspada di sini artinya, saudara, kita harus menghindari sesuatu yang bisa membuat kita, saudara, jadi cilaka. Saudara, pengertiannya adalah apa? Dalam pandemik virus corona ini, tetap kita harus punya kewaspadaan. Dulu ada seorang di televisi mengatakan begini, waspada, waspada, waspada. Kenapa saudara? Karena dia bicara tentang orang-orang yang sering kali jadi korban kriminalitas karena tidak waspada. Situasi seperti ini saudara, kita harus waspada, kita harus menghindari. Ya, jangan membawa diri dalam pencobaan. Ya, saya suka mengatakan orang Kristen udah tahu di darah tinggi, tetap makanan yang berkolesterol. Penuhnya 4 sehat, 5 kolesterol. Saudara, kita harus waspada. Ya, tetap mengikuti protokol yang tetap pemerintah katakan buat kita, ya, pakai masker, ya, harus sering cuci tangan dan jaga jarak. Pasti kita tetap waspada dan terhindar dari virus corona ini. Saudara, kita punya ibadah hari Minggu tetap dalam 2 format ibadah. Ada ibadah yang di setting di rumah saya dan di live streaming dari Gereja Ebenezer. Ya, saudara bisa mengikuti 2 ibadah ini, 2 khotbah yang berbeda. Ya, orang Kristen sekarang katanya hari Minggu tuh nggak cukup cuma sekali ibadah, harus 5 kali 6 kali. Weh, selesai pandemi virus corona, semuanya jadi rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita juga punya ibadah khusus EHK setiap jam 9 pagi. Setelah jam 9 pagi bisa diakses. Nah, saya selalu mengikuti dan melihat konten dari ibadah EHK sangat cocok buat anak kita dan cucu kita. Jadi orang tua, opa, oma, om, tante tetap bawa anak-anak kita dalam ibadah EHK jam 9 pagi mulai, dan setelah itu bisa diakses dengan bebas. Kita juga punya ibadah FWS ibu-ibu tanggal 8 Agustus Ibu Melinda Purwanto jam 10 pagi. Ibu-ibu harus ikut karena ini ibadah khusus buat para wanita. Saya percaya ibu-ibu kalau mengikuti ibadah ini betul-betul menjadi kuat karena ibu-ibu adalah penolong, ya, bukan perongrong. Ibu-ibu itu tiang doa, ya, bukan tiang listrik yang membuat suami kesetrum, kegeteran, ya. Ibu-ibu harus ikut ibadah ini supaya ibu-ibu tetap kuat dalam situasi seperti sekarang ini yang kita hadapi. Buat orang-orang muda, bulan ini kita ada pembicara-pembicara yang bagus. Ada Peter Chris, ada Yeri Pate Nasrani, ada Victor Waang. Ini pembicara-pembicara yang bagus. Orang muda jam 3 sore khusus ibadah buat orang muda. Ajak teman-teman
kasih link. Sekarang orang punya akses tuh, bisa dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di luar negeri bisa mengikuti ibadah kita. Ya, saudara-saudara, tetap sudah jadi berkat, tetap kuat dalam Dia, supaya hidup kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan memakai kita jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.